Salam sehat, sukacita, semangat selalu. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali dalam program calling khotbah Lingga. Saya akan menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara, dan saudara boleh calling saya kalau ada pertanyaan ataupun kurang mengerti. Nah, kali ini saya melihat bahwa ada banyak orang begitu takut, begitu cemas, begitu khawatir tentang hidupnya, baik yang akan datang. Saudara-saudara, gajah dalam diri setiap manusia. Disitulah makanya manusia harus belajar untuk mengenal Allah. Manusia sudah berdosa, dan di dalam hatinya ada perasaan bersalah, tertuduh. Siapa yang tidak pernah merasa takut dan cemas? Siapa yang tidak pernah khawatir? Semua manusia pasti mengalami akan hal itu. Sebab itu saudara-saudara, kita hari ini memerlukan kabar baik. Kabar baik akan melepaskan kita dari tekanan, dari kecemasan tersebut, dari kekhawatiran itu. Kabar baik yang diberikan oleh Allah itu memberikan kepada kita sebuah kelegaan. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk mendengar kabar baik itu. Program ini sengaja kami buat supaya saudara-saudara bisa mendengar kabar baik ini. 15 menit ke depan saya akan menceritakan tentang kabar baik di surga ini. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang pertama. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan 8. Ayat yang ke-7 dan 8 saya akan bacakan ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sekali lagi saya ulangi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, ada satu hal yang Allah berikan kepada kita, itulah bentuk kekayaan kasih karunia-Nya. Kita satu solusi untuk keluar dari tekanan, dari kegelisahan, dari kekhawatiran itu. Tuhan sudah membuka jalan kepada kita supaya kita tidak lagi takut, tidak lagi cemas dengan kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Disinilah yang sering kita dengar sebuah istilah, yaitu penebusan, atau yang kali ini saya akan ceritakan tentang pengampunan dosa. Saudara-saudara, semua manusia sudah berdosa. Karena itu semua manusia pasti mengalami ketakutan tersebut. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa lepas dari dan itu ialah kita harus mendapatkan pengampunan dosa. Kabar baik yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus, waktu Yesus Kristus mati di kayu salib menebus kita, disitulah terjadinya pengampunan atas dosa-dosa kita. Tidak ada jalan keluar untuk pengampunan dosa selain kayu salib. Itu sebabnya Yesus harus menuju kayu salib. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan ke dunia bahwa Allah sedang mempersiapkan satu jalan untuk pengampunan dosa. Jalan yang diberikan itu nyata, hadir di tengah-tengah manusia, sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Allah mau supaya semua orang boleh diampuni dosanya dan pelanggarannya. Sebab itu Daud pernah berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Siapa yang tidak senang ketika dosanya diampuni? Semua manusia yang berdosa
Satu-satunya cara supaya bisa lepas dari hukuman, lepas dari ketakutan, kecemasan itu ialah dosanya harus diampuni. Pengampunan dosa yang Allah sediakan ini hanya ada di dalam Kristus Yesus. Maka itu dikatakan di dalam Dia dan oleh darahnya, itu melalui kematiannya di kayu salib, penebusan yang menjadikan kita hari ini beroleh pengampunan dosa. Ini kabar baik yang Allah berikan. Inilah yang saya khotbahkan supaya ini saudara-saudara bisa miliki. Upah dosa itu maut, saudara-saudara. Itu tidak mungkin kita jalani. Kalau kita jalani ya mati. Pasti saudara tidak mau mati, bukan? Siapa yang mau mati? Kematian itu pasti ke neraka. Karena kematian yang kekal itu artinya dia ke neraka. Kematian di dunia ini berarti dia pindah dari dunia ini. Kematian rohani itu berarti dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kematian yang inilah yang menyebabkan semua orang tidak pernah tenang dalam hidup. Bagaimana kalau saudara membayangkan besok saudara akan mati? Atau 1 bulan lagi saudara akan mati? Bagaimana perasaan saudara? Saudara membutuhkan kabar baik supaya lepas dari ketakutan. Pengampunan dosa. Ibarat saudara-saudara yang sudah mau mati itu, Tuhan katakan akan hidup, saudara akan lepas dari penyakit itu. Betapa senang dan bahagianya kita jika kita beroleh ucapan kabar itu. Ya, dalam bagian firman Tuhan ini ada pengampunan dosa yang Allah sediakan. Waktu kita percaya, waktu kita menerima Yesus, kita menerima pengampunan itu. Saudara, ingatlah ini. Waktu kita percaya dan menerima Yesus, kita menerima pengampunan itu. Kita seperti seorang yang terpidana mati, yang harus dihukum, tinggal nunggu waktunya saja. Tapi ada pengampunan. Allah sudah berikan pengampunan itu kepada siapapun yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di Kristus Yesus. Mengapa tidak dihukum? Karena dosanya sudah diampuni. Sudah ada jaminan dalam Kristus Yesus. Siapapun orang yang di dalam Kristus Yesus, atau notabene dia orang percaya atau orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali itu, dosanya sudah diampuni. Saudara yakin dosa saudara ini membutuhkan iman, membutuhkan satu keyakinan, bukan pengetahuan saja, tapi keyakinan di dalam hati. Saudara-saudara, mungkin perkara pengetahuan tentang Alkitab, saudara sudah banyak tahu Alkitab, sudah banyak firman yang dihafal. Saudara, bagaimana dengan hati saudara? Apakah saudara sudah mengalami atau tidak? Kita sudah berbicara tentang pembenaran, kita sudah berbicara tentang pendamaian. Yang kali ini kita berbicara tentang pengampunan dosa. Kita bersyukur Tuhan tidak memandang dosa kita lagi. Tuhan memandang di kayu salib itu. Di sisinya kita sudah ditebus, kita sudah dikeluarkan, kita sudah diampuni di hadapan Allah. Inilah yang meyakinkan saya hari ini, makanya saya berani mengikut Tuhan Yesus, saya berani menyampaikan kabar baik ini. Sudah dijamin oleh Tuhan, dosa saya tidak lagi saya menanggungnya, tapi Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Saya dibebaskan, saya diselamatkan, saya diampuni. Saudara-saudara, jikalau saya tidak diampuni, saya sadar betapa bahayanya saya. Awal mula saya percaya menerima Tuhan Yesus ketika Tuhan sadarkan dosa-dosa saya. Ketika Tuhan membuka pikiran dan hati saya memandang, oh betapa malang nasibku, betapa hinanya aku.
orang yang begitu jahat. Tapi suatu hari saya mendengar kabar baik dari firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu saya merenungkan, kalau saya percaya itu bagaimana? Kalau saya percaya Yesus maksudnya apa? Hingga akhirnya saya menemukan satu firman Tuhan, kabar baik yang sesungguhnya meyakinkan saya hari ini tentang pengampunan dosa. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mendengar ayat itu dan saya betul-betul disadarkan. Saya sudah dibeli, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni dengan darah yang mahal itu. Telah lunas dibayar. Karena itu saya nggak perlu lagi membayar hutang dosa saya sampai hari ini. Kalaupun saya berbuat dosa, saya nggak perlu lagi membayar hutang dosa saya. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah diampuni. Makanya saya percaya, sekalipun nanti saya mati, saya tidak mati lagi ke dalam neraka itu. Saya mati hanya pindah untuk masuk dalam kerajaan surga saja. Sebab orang-orang yang sudah diampuni dosanya itu, bukan hanya dia bahagia di dunia, tapi dia juga akan bahagia bersama dengan Tuhan selamanya. Amin. Dan saudara juga akan bisa mengalami pengampunan dosa. Apakah saudara-saudara mau dosanya diampuni? Kunci pertama, saudara, datanglah kepada dia. Yakinlah apa yang Tuhan katakan itu benar. Firman-Nya mengatakan ia telah menebus kita. Yesus telah menebus kita, dan di dalam Yesus semua tuntutan dosa itu tidak lagi ada. Yang ada adalah pengampunan. Saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Maka itu saudara disebut sebagai anak-anak Tuhan. Saudara boleh menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu bukan gampang. Tapi mengingat besarnya pengampunan yang Tuhan berikan, tidak ada harga yang terlalu mahal untuk diberikan kepada Tuhan. Menjadi hamba pun rela. Maka menjadi hamba Tuhan itu bukan karena kekuatan. Tapi besarnya kasih Allah pada kita sebagai ucapan syukur, kita memberikan hidup kepada Tuhan. Kita kembali ke topik itu, pengampunan dosa. Apakah saudara-saudara sudah mendapatkan pengampunan dosa? Jangan seperti dalam sejarah, pengampunan dosa itu melalui sebuah surat. Bukan seperti itu. Pengampunan dosa terjadi pada waktu kita makan roti dan perjamuan. Bukan. Bukan itu pengampunan dosa. Pengampunan dosa bukan terjadi pada waktu kita doa pengakuan terus menerus. Bukan. Pengampunan dosa bukan karena ibadah ataupun persembahan yang banyak pada Tuhan. Pengampunan dosa itu hanya ada dalam Kristus Yesus. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita datang kepada Yesus. Terima. Di situ baru kita mendapatkan jaminan tentang pengampunan dosa itu. Lalu bagaimana kita bisa meyakini? Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan hal itu sepenuhnya menjadi bagian? Yohanes mencatat dalam 1 Yohanes pasal yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tinggal datang kepada Tuhan, terima Dia, lalu kita mengakui saja dosa kita itu. Diakui bahwa itu adalah dosa. Kita setuju kita orang berdosa dan kita setuju bahwa dosa itu sudah ditebus, dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Saudara, kita mengakui itu. Bahkan yang terakhir, kalau kita mau mengakui dosa itu, kita berjanji, Tuhan aku tidak akan lakukan lagi. Itu bentuk komitmen kita karena sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita lakukan itu, Alkitab mengatakan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya, Tuhan yang mengatakan Ia yang mengampuni dosa kita, bukan dibuat-buat, bukan perasaan, bukan keinginan, tapi itu adalah sebuah jaminan yang sangat penting dalam hidup ini. Dengan demikian kita akan menjadi lega dan berbahagia.
Seperti yang katakan Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi kalau Allah melihat saudara, bukan lagi melihat dosa kita, tapi melihat kayu salib, melihat darah Kristus, melihat penebusan itu. Sehingga hari ini kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan. Jika saudara sudah mengalami pengampunan dosa itu, saudara enggak lagi melihat dosa saudara tiap hari. Saudara enggak perlu lagi mengaku dosa tiap hari. Tidak perlu lagi mengaku dosa dalam tiap ibadah. Kalau orang yang selalu melakukan itu berarti dosanya belum selesai, dosanya belum diampuni. Dalam hidup kita ada apa? Yang kita lihat dalam kita hari ini adalah lihat Yesus, lihat Tuhan Yesus, lihat pengampunan dosa, lihat penebusan itu. Itulah artinya kabar baik yang melegakan. Apakah saudara atau saudara masih terus berbuat dosa itu? Itu menggambarkan saudara. Padahal kalau saudara sudah alami pengampunan itu, saudara pasti akan bertobat. Pasti saudara-saudara akan menyerahkan diri kepada Tuhan, akan menjadi hamba Tuhan. Kiranya kabar baik ini menjadikan hidup kita berubah. Kita bukan lagi manusia berdosa yang dihukum, tapi kita adalah manusia yang berharga, yang mulia, yang sudah diampuni dosa. Apakah saudara bergumul dengan dosa saudara? Saudara tinggal mengaku aja kepada Tuhan. Sudah ada jalan yang telah berikan. Yesus Kristus. Saya menyimpulkan, urusan dosa bukan lagi urusan kita, tapi urusan Tuhan. Urusan kita apa hari ini? Urusan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Bukan ingat dosa lagi, tapi ingat ini kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara belum yakin dosa diampuni, jangan dipaksa. Itu hanya menjadikan kita sebagai orang yang munafik, yang pura-pura melakukan kehendak Allah, tapi dosanya masih di dalam. Allah tahu itu. Allah tidak mau seperti itu. Jadi bukalah hati saudara, datanglah kepada Yesus dan undanglah Dia, terimalah Dia. Maka saudara akan mendapatkan pengampunan dosa itu. Saudara akan diakui sebagai anak Allah yang sudah diampuni, yang diberikan hidup yang kekal. Jika saudara mau seperti itu, saya undang saudara untuk datang kepada Yesus dalam doa, katakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau, sebab aku ini orang berdosa. Aku mau menerima Engkau, Tuhan, Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Berilah aku pengampunan daripada Allah akan mengampuni engkau. Yesus Kristus mengatakan, aku tidak akan menghukum engkau lagi. Dan saya percaya sebagai hamba Tuhan, saudara akan berbahagia, saudara juga tidak akan berbuat dosa lagi. Baik, sampai di sini calling ini. Kalau ada pertanyaan, saudara bisa calling saya, dan saya bisa membantu saudara-saudara supaya kabar baik ini menjadi bagian hidup saudara mulai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.